殺せると思って。白い家Kekuatan adalah keahlian bertarung, ketahanan fisik, hingga kekuasaan. Kekuatan timbul karena adanya hasrat dan ambisi. Dapat dikatakan sumber kekuatan berasal dari mental seseorang. Untuk mengatasi segala rasa takut dibutuhkan sifat keberanian. Keberanian itu seringkali hadir di saat manusia sudah benar-benar merasa terpojok atau dalam keadaan mau tidak mau ia harus melakukan perlawanan. Dari keadaan yang mengancam itulah hasrat dan ambisi manusia bangkit, baik untuk melindungi dirinya sendiri atau sesuatu yang dianggap berharga baginya. Kaido memiliki gelar sebagai makhluk terkuat di dunia. Di balik gelar yang ia sandang, dirinya lahir dan tumbuh di negeri yang mengalami konflik berkepanjangan. Negeri itu bernama Kerajaan Vodka, kerajaan yang harus terus-menerus berperang, merampas sumber daya dari negeri lain agar mampu membayar upeti kepada kaum naga langit demi mempertahankan keberlangsungan kerajaan mereka. Tanpa sadar di kerajaan mereka telah terlahir sesosok monster yang sangat kuat layaknya mesin tempur. Kaido bertarung agar mampu bertahan hidup. Rasa sakit dan penderitaan akibat perang yang berkepanjangan terus-menerus menerpa takdirnya di dunia. Sejak usia 10 tahun Kaido sudah dijadikan prajurit. Berbagai medan pertempuran ia arungi. Hingga pada akhirnya ia menjadi orang yang sangat tangguh karena banyaknya pengalaman dirinya di medan tempur. Sampai ke titik di mana ia sadar bahwa dengan kekuatan manusia bisa merasakan kebebasan, bahkan bisa menguasai orang lain. Kaido memutuskan untuk membelot, karena selama ini dirinya hanya diperalat oleh pemerintah yang menjadikannya sebagai tameng kerajaan. Kaido beranggapan, jika tolak ukur manusia itu dilihat dari kekuatannya, mereka yang kuat berhak menguasai mereka yang lemah. Baginya, orang lemah hanyalah hama yang harus dimusnahkan. Sedangkan orang-orang kuat patut mendapatkan apresiasi atas kekuatannya dengan cara bertindak kejam kepada orang-orang yang lemah. Kaido menggambarkan bahwa dunia ini adalah panggung kehidupan yang kejam. Perdamaian hanyalah sebuah ilusi semata. Pada akhirnya manusia akan saling menyakiti dan saling membunuh untuk dapat berkuasa. Orang-orang kecil dan lemah tidak layak hidup di dunia yang penuh dengan kengerian ini. Dunia ini adalah kompetisi bagi orang-orang kuat dan tangguh. Perdamaian yang dunia rasakan adalah hasil dari pertempuran yang orang kuat lakukan. Mereka yang lemah dan tidak mampu bersaing akan menderita dan tersingkir. Perdamaian selalu dikontrol oleh suatu kekuatan. Apabila kekuatan yang mengkontrol sebuah perdamaian itu mulai rapuh, maka peperangan akan kembali datang. Karena itu, dunia mengenal istilah pemberontakan dan kemerdekaan. Semua itu berawal dari suatu kekuatan yang mulai rapuh dan kekuatan baru yang mulai tumbuh. Dunia ini selalu mengalami transisi kekuasaan. Karena itu kekuatan adalah faktor penting bagi manusia untuk dapat terus bertahan. Berani untuk menjadi kuat adalah satu-satunya jalan bagi manusia agar bisa hidup di kenyataan yang menakutkan ini. Di lain sisi ada sosok Edward Newgate yang dijuluki sebagai manusia terkuat di dunia. Mantan rekan Kaido ini juga merupakan karakter yang sangat kuat, bernyali besar alias tidak mengenal rasa takut. Shirohige terlahir di negeri yang sangat miskin. Masa kecil Shirohige juga mengalami banyak penderitaan. Dirinya kesulitan mencari makan, terlebih ia juga yatim piatu. Kemiskinan menjadi ancaman bagi hidup Shirohige.
hingga pada akhirnya ia memutuskan untuk menjadi seorang bajak laut demi bisa mendapatkan harta dan membantu negerinya yang mengalami krisis berkepanjangan. Sama seperti Kaido, Shirohige juga mengalami banyak pertempuran hingga membuat dirinya dijuluki sebagai manusia terkuat. Namun bagi Shirohige, kekuatan adalah kemampuan manusia untuk menjaga satu sama lain, menjalin hubungan layaknya keluarga, tidak peduli ras atau sukunya. Dengan kekuatannya, ia melindungi banyak negeri yang tertindas dan terjajah. Sosoknya penuh dengan kebijaksanaan, ketegasan, dan keadilan. Baginya, meskipun dunia ini sangat mengerikan, namun dunia tetap bisa menjadi tempat yang indah untuk manusia, hidup dengan damai dan tentram. Dari kedua Yonko tersebut, kita dapat menarik kesimpulan bahwa memang benar jika kekuatan itu berasal dari keberanian, dan keberanian muncul karena adanya sesuatu yang mengancam kehidupan seseorang. Namun, keduanya memiliki metode yang berbeda dalam menggunakan kekuatannya. Kaido menggunakan kekuatannya untuk kekerasan, penindasan, serta keserakahan, sedangkan Shirohige menggunakan kekuatannya untuk kebijaksanaan, melindungi dan membantu orang lain. Menghancurkan serta melindungi adalah manifestasi dari kekuatan. Selama manusia masih memiliki kekuatan, maka kekuatan itu akan terus saling berhadapan. Di mana ada ambisi seseorang untuk menghancurkan, di situ juga ada tekad orang lain untuk melindungi. Keluarlah dari zona nyaman jika kamu ingin bertambah kuat, karena kekuatan tidak berasal dari suasana yang aman. Sejak manusia dilahirkan, rintangannya sudah menyertainya. Manusia dituntut untuk menyelesaikan persoalan atau permasalahan yang ada di dunia. Selalu ada dua sisi yang saling berseberangan, kebaikan dan kejahatan, kejujuran dan kebohongan, kebahagiaan dan kesengsaraan, semua menjadi opsi untuk kita memilih ingin di sisi sebelah mana diri kita berada. Manusia yang payah akan tertindas, seakan-akan dunia ini adalah belenggu yang membuatnya tidak leluasa untuk melakukan pergerakan. Sedangkan orang kuat selalu memberikan rasa takut atau rasa segan. Mereka membuat orang di sekitarnya tidak berani untuk mengganggu diri mereka. Jika kamu suka dengan video ini, klik like dan subscribe agar admin lebih semangat untuk membuat konten yang lebih menarik. Hisap rokokmu lalu hembuskan asapnya. Sampai jumpa di konten selanjutnya.